Hari ini saya akan sharing tentang firman Tuhan yang cukup agak nyesek menurut saya ya. Karena itulah kenyataannya, itulah kebenarannya, itulah yang sedang terjadi saat ini. Bahkan sejak dari zaman para rasul dulu, zaman Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Dan sampai sekarang pun masih terjadi. Yaitu antara gandum dan lalang. Maksudnya apa sih gandum dan lalang ini? Sebelum masuk, saya akan sampaikan perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang ini. Dan ini masih terjadi sampai sekarang. Bahkan banyak kita lihat di masa sekarang. Yaitu suatu kali Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang menabur benih gandum, benih yang baik di ladangnya. Lalu ketika semua orang tidur, ada orang yang jahat, musuhnya dia, menaburkan benih lalang ke situ. Lalang ini tanaman yang berbahaya ya. Bahkan kalau dikonsumsi kebanyakan itu bisa bikin pusing, bisa meracuni juga. Jadi lalang ini sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi ketika tanaman itu sudah mulai tumbuh, orang-orang melaporkan, bukannya Tuhan menaburkan benih yang baik, gandum, dari mana ada lalang-lalang di dalam ladang Tuanku? Apa kita cabut aja lalang ini? Terus tuannya bilang, jangan dicabut, kalau kamu cabut lalangnya sekarang, gandumnya ikut tercabut juga. Tapi biarlah kita tunggu sampai pada waktu menuai, kita bersihkan lalang itu, kita cabut, lalu kita bakar, lalu gandum-gandum dimasukkan ke lumbungku. Maksudnya seperti apa? Lalang dan gandum ini susah dibedakan karena mirip. Kalian bisa cari ya foto lalang dan foto gandum. Itu sangat mirip. Salah cabut, atau kalau lalang ini kan dia bisa mengikat ke gandum, kalau salah cabut-cabut gandumnya ikut tercabut gitu ya. Nah, begitu juga di dalam pelayanan, di dalam gereja, orang Kristen asli dengan orang Kristen palsu itu kelihatannya sama, kelihatannya tidak berbeda. Orang Kristen asli di sini maksud saya adalah orang yang benar-benar percaya Yesus. Sedangkan orang Kristen palsu bisa jadi orang yang beragama Kristen tapi sebenarnya dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Atau orang masuk ke Kristen tapi dia sendiri tidak percaya dengan Tuhan Yesus karena tujuan yang lain, maksud yang lain. Atau orang memang dari lahir Kristen tapi dia sendiri tidak percaya Tuhan Yesus dan dia beribadah, melayani, punya motivasi tersendiri, punya motivasi yang lain. Jadi yang dimaksud di sini ada yang asli dan ada yang palsu. Gandum ini yang asli, lalang ini adalah orang Kristen yang palsu. Dalam pelayanan, saya punya beberapa teman, ketika kami melayani bersama-sama di dalam rumah Tuhan, kelihatan semuanya sama ya, teman-teman saya kelihatannya sama, dan kita ya sama-sama melayani, sama-sama sharing firman Tuhan, ada yang jadi singer, dan sama-sama melayani, tidak ada bedanya. Sama seperti lalang dan gandum ketika baru tumbuh itu tidak ada bedanya, susah dibedakan. Begitu juga anak-anak Tuhan yang asli dan yang palsu itu susah dibedakan di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya terlihat bahwa orang-orang ini melayani Tuhan, tapi tujuannya untuk hal yang lain. Dia sharing firman Tuhan, tapi tujuannya mau pamer, pakai kostum pelayanan yang bagus, atau dia melayani supaya mencari pasangan, mencari pacar, atau segala macam. Dan akhirnya ketika sudah waktunya, semuanya kelihatan yang mana gandum, yang mana yang lalang. Akhirnya saya lihat beberapa teman saya dulu yang kelihatannya sama seperti yang lain, ternyata mereka karena pasangan, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak. Jadi saya percaya ada orang yang meninggalkan Tuhan Yesus itu karena memang dari awal dia tidak percaya dengan Yesus. Jadi begitu mudahnya dia meninggalkan Tuhan Yesus.
Begitu juga dengan hamba Tuhan. Ada guru yang asli, yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Ada juga guru-guru palsu yang menyesatkan. Kalau kita lihat, saya ada dikirim video di luar negeri, pendetanya LGBT. Pendetanya LGBT. Bahkan ada pendeta yang memberkati pasangan LGBT. Kelihatannya sama, sharing Tuhan Yesus, baca Alkitab, tapi mereka menafsirkannya berbeda. Mereka mengajarkannya berbeda. Atau yang kita bilang Kristen progresif lah. Mereka menafsirkan dengan pemikiran mereka sendiri. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi hati-hati sekarang. Banyak yang palsu. Ada guru palsu, ada nabi palsu. Nabi palsu juga banyak. Orang yang ya, kalian bisa cari sendiri gitu ya. Ada yang asli, melayani Tuhan yang asli, nabi yang asli, penginjil yang asli, mujizat yang asli. Mama saya pernah sembuh kanker payudara ya. Dia mengalami mujizat yang asli. Dari seorang penginjil yang bernama Rehat Bonke. Kuasa Roh Kudus melalui hamba Tuhan yang diurapi ini yang bernama Rehat Bonke. Itu yang asli. Tapi ternyata ada juga yang palsu. Nah, di sini kita perlu kemampuan discerning, kemampuan membedakan roh, untuk membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Nabi juga ada yang asli, ada yang palsu. Guru ada yang asli, ada yang palsu. Gembala ada yang asli, ada yang palsu. Ada gembala yang cuma mau bulu dombanya aja, tapi dombanya nggak dikasih makan. Cuma ngambil perpuluhan, ngambil persembahan, tapi dombanya nggak dikasih firman Tuhan yang benar. Ada juga yang seperti itu. Gereja dijadikan bisnis, bisa saja ada gitu kan. Nah, jadi kita perlu membedakan yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Yang mana yang gandum, yang mana yang lalang. Dan ketika akhir zaman, ini sudah akhir zaman ya kita ya. Ketika waktunya tiba, masa penghakiman, Tuhan akan pisahkan antara yang palsu dan yang asli. Yang palsu, mereka akan dilemparkan ke api, akan dibakar. Yang asli, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Koreksi hatimu, kamu sekarang asli apa palsu? Lihat juga siapa orang yang kamu ikuti, guru yang kamu ikuti, gembala yang kamu ikuti. Mereka asli atau palsu. Bagaimana kita bisa tahu? Back to the Bible. Minta tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Makanya zaman sekarang ini, jangan malas-malas baca firman Tuhan. Jangan cuma baca satu ayat setiap hari, atau cuma video 1 menit di TikTok atau Instagram, setelah itu sibuk dengan urusan masing-masing. Di mana kamu bisa punya kemampuan discerning yang baik, kalau firman Tuhan aja kamu nggak begitu dalam. Nah, hari ini ya, bangun pondasi firman Tuhan yang kuat. Bangun hubungan dengan Tuhan yang kuat, sehingga kamu dapat kepekaan yang daripada Tuhan untuk punya kedewasaan rohani, sehingga kamu bisa membedakan. Ketika kamu sudah cukup dewasa ya, kamu bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Ketika kamu masih anak-anak, rohanimu masih anak-anak, kamu agak susah membedakan, oh ini sesuatu yang baik, oh ini sesuatu yang benar, oh ini sesuatu yang salah. Oh ini orang yang baik, oh ini orang yang jahat. Kamu akan susah membedakan ketika kamu masih level anak-anak gitu ya. Tapi ketika kerohanianmu sudah dewasa, kamu memiliki ketajaman untuk membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Ketika kamu anak-anak dikasih mainan HP mainan, kamu kira itu HP asli. Tapi ketika kamu sudah dewasa, punya kedewasaan, kamu bisa tahu, oh ini mainan, bukan asli. Nah, daripada itu teman-teman, hari ini kita belajar, saudara semua, kuatkan fondasi kita di dalam Tuhan. Dan biarlah kerohanian kita, keintiman kita dengan Tuhan terus kita tingkatkan agar kita memiliki kedewasaan rohani. Agar kita memiliki kepekaan, kita bisa membedakan yang mana yang gandum, yang mana yang lalang. Tuhan Yesus memberkati.